Perkenalkan, nama saya Anita Kaja. Saya dari kampus Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pengembangan IPS sekolah dasar. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah modul, yaitu modul 3 tentang strategi pembelajaran tentang lingkungan hidup, jenis pekerjaan dan jual beli. Nah, untuk materi yang pertama yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini dibedakan menjadi atas 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Nah, lingkungan alam adalah kondisi alamiah, dan untuk lingkungan sosial adalah manusia, baik dalam posisinya sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Dan lingkungan budaya merupakan hasil aktivitas manusia, baik berupa karya maupun rasa. Nah, lingkungan budaya terkadang disebut juga dengan lingkungan buatan. Nah, di dalam lingkungan hidup terdapat keterkaitan antara komponen lingkungan hidup. Nah, jaminan keterkaitan antar komponen dalam suatu sistem kehidupan dikenal dengan istilah ekosistem. Nah, di dalam ekosistem unsur-unsur hayati atau organisme dan unsur-unsur non-hayati atau zat-zat tak hidup menjalin hubungan timbal balik atau berinteraksi. Konsep ini bisa ditampilkan secara rumit tautan, sebaliknya menjadi sederhana. Nah, untuk materi yang kedua tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis mata pencaharian pertanian antara lain yang pertama di sini berburu dan meramu. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling sederhana. Nah, alam menyediakan bahan makanan dan manusia hanya mengambil, memburu, mengumpulkan, dan meramu saja. Kehidupan masyarakat yang berburu dan meramu umumnya menggembara ke berbagai wilayah yang luas dalam mencari makanan. Dengan demikian, mereka hidup berpindah-pindah atau nomaden dan tidak membangun rumah atau tempat tinggal yang tetap atau permanen. Nah, untuk pencaharian yang kedua di sini perladangan berpindah-pindah. Nah, mata pencaharian berladang yang berpindah-pindah berbeda dengan kegiatan berburu atau meramu. Walaupun berpindah-pindah, masyarakat yang melakukan perladangan melakukan pengolahan tanah pertanian. Nah, aktivitas perladangan dapat dilakukan apabila jumlah penduduknya masih sedikit dengan lahan untuk dijadikan ladang masih luas. Nah, hutan yang dijadikan ladang dapat ditanami 2 atau 3 kali panen. Setelah itu, mereka pindah dan membuka hutan kembali untuk dijadikan ladang. Nah, aktivitas perladangan dapat dilakukan ditanami oleh 2-3 kali panen. Setelah itu, mereka pindah dan membuka hutan kembali untuk dijadikan kembali dan kesuburan tanah yang sudah kembali baik. Untuk yang ketiga, pertanian sawah. Nah, pertanian sawah merupakan mata pencaharian yang lebih banyak kita kenal. Misalnya, ciri masyarakat bertani sawah adalah sudah menetap dan tidak berpindah-pindah tempat. Nah, pada pertanian sawah, lahan sudah benar-benar diusahakan baik dan pengolahan lahan, pemupukan maupun pengairannya.
Nah, jenis tanaman di pertanian sawah umumnya bahan makanan pokok seperti padi. Pada pertanian sawah dilakukan pula pertanian lahan kering yang mengusahakan jenis tanaman seperti padi gogo, kedelai, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Nah, untuk pencarian yang kedua, perkebunan. Nah, perkebunan hampir sama dengan mata pencaharian pada pertanian lahan kering, yaitu masyarakat yang sudah menetap. Nah, berdasarkan besar kecilnya usaha, ada dua jenis usaha perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Nah, perkebunan rakyat merupakan usaha perkebunan yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil. Ciri-ciri perkebunan rakyat adalah luas lahan garapan relatif sempit, jumlah tenaga kerja sedikit, peralatan pengolahan dan pemeliharaan tanaman perkebunan sederhana, modal yang digunakan sangat kecil, dan hasil atau keuntungannya paling sedikit. Nah, untuk perkebunan besar adalah usaha yang dilakukan dalam skala besar. Nah, lahan yang diusahakan sangat luas, modal yang digunakan cukup besar, jumlah tenaga kerja cukup besar, peralatan pertanian yang sangat maju, dan hasil keuntungannya juga besar sekali. Nah, untuk pencarian peternakan, yaitu berternak juga sudah salah satu jenis mata pencaharian penduduk. Nah, cara berternak di Indonesia umumnya masih bersifat usaha keluarga dan dipelihara di halaman-halaman rumah, seperti berternak itik, kambing, dan lembu. Nah, berdasarkan jenis ternak yang diusahakan, usaha peternakan ada tiga peternakan seperti kambing, domba, dan kelinci. Nah, usaha ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan ternak unggas adalah seperti ayam, itik, dan burung. Untuk mata pencarian yang keenam adalah perikanan. Nah, usaha perikanan ada dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat merupakan usaha perikanan yang dilakukan pada perairan darat seperti kolam di danau, keramba di sungai, dan lain-lain. Nah, usaha pengolahan perikanan dimulai dari pembibitan, pemupukan, pemeliharaan ikan, pembatasan hama, dan pemanenan. Nah, adapun perikanan laut dinamakan usaha nelayan. Nah, nelayan adalah salah satu mata pencaharian penduduk. Mereka hidup dengan cara penangkapan ikan di laut. Hasil tangkapannya dijual untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk mata pencarian yang ketujuh yaitu industri. Nah, mata pencarian penduduk di bidang industri banyak sekali jenisnya. Nah, semua kegiatan yang melakukan proses pengolahan proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, atau pengolahan bahan mentah yang menjadi barang setengah jadi adalah bagian dari kegiatan industri. Nah, jenis-jenis pekerjaan dalam bidang industri antara lain, yang pertama di sini kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, liburan, dan olahraga, dan masih banyak lagi. Banyak kebutuhan manusia, banyak pula jenis pekerjaan di bidang industri. Nah,
kegiatan industri dapat dikelompokkan berbagai klasifikasi, yaitu yang pertama industri ekstraktif, industri non aktif, dan industri fasilitatif. Nah, berdasarkan hasil produksi yang dihasilkan industri ini dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu industri primer dan industri sekunder dan industri tersier. Nah, untuk industri primer yaitu industri yang menghasilkan barang-barang tanpa pengolahan barang lebih lanjut seperti penggilingan padi, industri anyaman. Untuk industri sekunder yaitu industri yang menghasilkan barang yang hasil produksinya membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dikonsumsi seperti pemintalan benang dan industri ban. Nah, untuk industri tersier yaitu industri yang dihasilkan dari kegiatan industri itu bukan berupa barang tetapi bergerak di bidang jasa seperti angkutan dan pariwisata. Dari beberapa produksi yang sudah dijelaskan, jenis industri dapat dibedakan atas industri hulu dan industri hilir. Nah, untuk industri hulu yaitu industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi seperti industri kayu lapis dan aluminium. Dan untuk industri hilir yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau industri yang menyempurnakan sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai konsumen seperti industri mobil dan industri konveksi. Berdasarkan produksi, jenis industri dapat dibedakan atas industri berat, industri ringan dan industri campuran, industri trafik, industri konektif, industri perakitan, industri terkecil, industri menengah, industri besar atau berat, dan lain-lain. Untuk materi yang berikut adalah pembelajaran tentang kegiatan jual beli. Nah, untuk kegiatan jual beli munculnya kegiatan yang berawal dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan atau memiliki keinginan terhadap sesuatu. Kebutuhan ini adalah seberapa sering dan seberapa penting tingkat kebutuhan tersebut diperlukan manusia. Nah, untuk yang pertama di sini yaitu kebutuhan primer. Nah, untuk kebutuhan primer ini kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, merupakan kebutuhan agar manusia tetap survive. Dan kebutuhan primer juga merupakan kebutuhan yang pertama harus dipenuhi oleh manusia. Dan untuk kebutuhan sekunder, manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan primer saja, tetapi juga memerlukan kebutuhan lainnya. Kebutuhan sekunder diperlukan untuk menjaga kenyamanan hidupnya. Untuk yang ketiga, kebutuhan tersier. Nah, dinamakan tersier berasal dari bahasa Latin yang berarti
yang berarti ketiga. Nah, kebutuhan tersier ini merupakan setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nah, untuk kebutuhan tersier ini bagian orang yang merupakan kebutuhan sekunder bagian-bagian yang lain. Misalnya televisi berwarna bagi orang di desa terpencil merupakan kebutuhan sekunder bagi orang kota. Barang-barang mewah merupakan contoh kebutuhan tersier. Misalnya villa, berlian, mobil, dan sebagainya. Nah, kebutuhan manusia memiliki dua bentuk, yaitu kebutuhan barang dan kebutuhan jasa. Nah, untuk barang merupakan penguasa kebutuhan yang berwujud, sedangkan jasa merupakan benda pemuasa kehidupannya tak berwujud. Ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.